Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apa kabar semua? Ya, semoga kita baik-baik saja dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita kembali pada pertemuan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, materi yang dibahas pada pertemuan kedua ini ialah dalil-dalil dari Al-Asmaul Husna dan menerapkan perilaku mulia melalui Al-Asmaul Husna. Ya, masih sama babnya, yaitu aku selalu dekat dengan Allah, masih sama. Al-Asmaul Husna babnya masih sama. Hanya saja jika dulu pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pengertian Al-Asmaul Husna dan pengertian-pengertiannya dari masing-masing Al-Asmaul Husna tersebut. Nah, sekarang kita akan mengkaji dalil dan menerapkan perilaku mulia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, alangkah baiknya dan sudah sepantasnya kita mengawalinya dengan memulainya dengan membaca bismillah, kalimatul basmalah. Mengapa? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Artinya apa? Setiap perkara, kullu amrin, setiap perkara, dzibalin, yang dianggap baik oleh agama, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, di mana tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Itu seperti hewan yang cacat atau yang terpotong anggota tubuhnya. Apa maksudnya? Aina kisul barkah, artinya kurang berkah perkara tersebut. Jadi untuk mendapatkan berkah dalam pembelajaran kali ini, memang sudah sepantasnya kita membaca kalimatul basmalah. Marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalil yang pertama yang akan saya sampaikan ialah dalil yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, teragung, terindah. Ada beberapa dalil yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki Al-Asmaul Husna. Nah, di antara dalil tersebut ialah terdapat di dalam surat Toha ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Atau kayak kalau saya wasol bacanya saya sambung Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang mana artinya adalah wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik.
Allahu dialah Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, lahul asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang baik, atau baginya nama-nama yang terbaik. Dari ayat tersebut, kalimat yang menunjukkan atau yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki al-asmaul husna ialah pada kalimat lahul asmaul husna. Bagi Allah atau baginya al-asmaul husna, atau Dia memiliki al-asmaul husna, menggunakan kata ganti Dia atau isim dhamir yang kembali kepada Allah. Di awal ayat dijelaskan bahwasanya Allahu la ilaha illahu, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini penting saya utarakan, ini penting saya ucapkan, bahwa ini adalah keyakinan kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aila ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Kita harus pertahankan keyakinan ini, kita harus pertahankan keimanan ini. Karena di antara rukun iman, dari rukun iman yang 6 adalah kita wajib beriman kepada Allah, antu minabillahi, meyakini Allah, beriman kepada Allah. Dan di antara rukun Islam yang 5, rukun Islam yang pertama ialah kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah keimanan kita, inilah keyakinan kita yang harus kita pelihara, yang harus kita pertahankan. Terkait keimanan ini, Nabi pernah bersabda di dalam sebuah hadis di mana dikatakan bahwa khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Khoslatani, ada dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, di mana tidak ada sesuatu pun afdalu minhuma, yang lebih utama dari kedua perkara tersebut. Apa itu? Al-imanu billah, yakni beriman kepada Allah, meyakini Allah, wan naf'u lil muslimina, dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, kita mensyukuri dari hal ini, kita mampu bersyukur bahwasanya sungguh sangat luar biasa di hati kita tertanam bahwasanya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, cara kita bersyukur untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah beri itu, tidak perlu kita menunggu bergelimangnya harta, menunggu sampai kita memperoleh harta yang melimpah, kendaraan yang mewah, kehidupan yang indah, tidak perlu. Karena kenapa? Karena tertancapnya iman di hati kita, kita meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, itu adalah nikmat yang sudah sangat luar biasa. Mungkin kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah merasakan rintihan dan jeritan orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sakitnya mereka menahan pedihnya azab Allah, menyesal dulu di dunia tidak begini dan tidak begitu, sehingga mereka meminta untuk dikembalikan ke alam dunia ini semata-mata untuk memperbaiki diri, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki amal ibadahnya. Jadi tidak ingin mereka itu yang menjerit menyesal di alam kubur itu, di alam barzakh, di hari kiamat nanti. Tidak ingin untuk supaya punya mobil atau segala macamnya, tapi keinginan mereka hanya satu, yaitu ingin beriman kepada Allah. Nah, kita mensyukuri dari hal ini, kita mampu bersyukur bahwasanya sungguh sangat luar biasa di hati kita tertanam bahwasanya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah,
wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dalam hal ini bukan berarti kita dilarang untuk melakukan segala hal, ya, tidak keseluruhan. Hanya saja kita harus memilih mana yang dianggap agama itu boleh dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang salah. Kerjakan yang benar, tinggalkan yang salah. Dan larangan, setiap larangan yang ada ini untungnya bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk keselamatan diri kita sendiri, seperti itu. Bagi yang mempunyai cita-cita tinggi, silakan kejar, silakan raih cita-cita tersebut, ya, dengan menggantungkan segala harapan dan berpasrah diri kepada Allah, dengan tetap menetapkan iman di hati kita. Nah, bagi yang beraktivitas, silakan lakukan aktivitasnya layaknya orang yang berkehidupan di dunia ini, dengan pedoman bahwasanya kita ini adalah muslim dan mempunyai batas-batas tertentu, hal-hal yang mesti dilakukan dan hal-hal yang harus ditinggalkan, seperti itu. Nah, adapun selanjutnya dalil yang kedua terkait al-asmaul husna ini, yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna, ialah terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Walillahil asmaul husna, milik Allah lah, atau Allah memiliki nama-nama yang terbaik, atau al-asmaul husna. Fad'uuhu biha, bermohonlah kepadanya dengan nama-nama tersebut, atau sebutlah ia, serulah ia dengan nama-nama yang baik tersebut. Ai fasammuhu bitilkal asma. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, yang menyalahartikan dalam menyebut nama Allah, atau yang menyimpang terhadap nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, dari ayat ini, kalimat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki al-asmaul husna ialah walillahil asmaul husna. Nah, selain itu pada kalimat berikutnya fad'uuhu biha, kita pun diperintahkan untuk menyebut, untuk menyeru, untuk bermohon kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang terbaik tersebut. Jadi jika memanggil atau menyebut Allah, sudah sepantasnya memang dengan nama-nama yang terbaik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, misal, dan sampai As-Sabur. Nah, karena dalam menyebut asma Allah ini, nama-nama Allah ini, perlu adanya tuntunan dari syariat, dari syarat, baik Al-Quran maupun hadis. Dari situ sudah ditetapkan, menyebut Allah, fad'uuhu biha, sebutlah dengan nama-nama yang baik, bermohonlah kepada Allah dengan nama-nama yang baik tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, kita pun diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang, untuk menjauhi orang-orang yang menyimpang, abaikan saja yang seperti itu, yang menyimpang dari atau dalam menyebut asma Allah, nama-nama Allah, atau salah mengartikan, menyalahartikan nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ini adalah tahdid, ancaman bagi orang-orang yang menyimpang terhadap al-asmaul husna, atau yang menyalahartikan al-asmaul husna. Adapun dalil terkait jumlah al-asmaul husna, seperti kemarin sudah saya sebutkan, yakni yang diambil, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam suatu hadis yang berbunyi,
An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa orang yang menghafalnya dakhalal jannah, masuk surga. Tuh, ini dalil hadis mengenai jumlah al-asmaul husna yang 99 itu, mulai dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Selanjutnya ialah saya akan memaparkan dan membacakan dalil-dalil terkait al-asmaul husna yang 7. Bisa kalian lihat di tampilan tersebut, tampilan gambar tersebut, dan bisa nanti kalian ikuti bersama. Yang pertama ialah Al-Karim. Di antara dalil yang menerangkan tentang Al-Asmaul Husna Al-Karim ialah Al-Quran Surat Al-Infitor ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yang artinya, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, wahai manusia. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah atau yang maha pengasih, yakni apa yang menipumu dan membuatmu cenderung pada kebatilan sehingga engkau meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan. Dan selanjutnya ialah dalil tentang al-asmaul husna al-mu'min. Di antara dalil yang menerangkan tentang Al-Asmaul Husna Al-Mu'min ialah Al-Quran Surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian dalil tentang Al-Wakil. Di antara ayat yang menerangkan tentang Al-Asmaul Husna Al-Wakil ialah Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Selanjutnya ialah dalil tentang Al-Asmaul Husna Al-Matin. Di antara dalil yang menerangkan tentang Al-Asmaul Husna Al-Matin ialah surat Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Yang kelima ialah dalil tentang Al-Jami'. Di antara dalil yang menerangkan tentang Al-Jami' ialah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 9 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan, liyaumil la raiba fi, pada hari yang tak ada keraguan di dalamnya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Al-Quran surat Ali Imran ayat 9. Selanjutnya ialah dalil tentang Al-Asmaul Husna Al-Adl. Nah, di antara dalil yang menerangkan tentang Al-Asmaul Husna Al-Adl ialah Al-Quran surat Al-An'am ayat 115 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. La mubaddila li kalimati wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yakni Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Yang terakhir ialah dalil terkait Al-Asmaul Husna Al-Akhir. Di antara dalil yang menerangkan tentang Al-Asmaul Husna Al-Akhir ialah Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, dialah yang awal dan dialah yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Jadi itulah beberapa dalil terkait 7 Al-Asmaul Husna. Dan pembahasan selanjutnya ialah kita akan membahas tentang menerapkan perilaku mulia melalui Al-Asmaul Husna, atau cara merealisasikan dan meneladani Al-Asmaul Husna yang terdapat pada slide berikut. Silakan kalian cermati dan perhatikan uraian pada slide berikut. Sebelum saya menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan kalian tugas sebagai tambahan kegiatan kalian dan sebagai bentuk evaluasi. Ada 2 poin tugas yang akan saya berikan, yaitu tugas dalam bentuk tulisan dan lisan, yang terdapat pada gambar berikut. Terkait teknis menjawab atau cara menjawab tugas tersebut, untuk tugas tulisan ialah pertama, kalian tulis jawaban tersebut di buku tulis masing-masing, kemudian kalian foto, dan untuk tugas membacakan ayat, yaitu kalian buat rekaman ayat tersebut.
Hasil dari tugas tersebut kalian kirimkan atau kalian kumpulkan melalui Google Classroom yang telah saya buat, yaitu pada kolom komentar bagian tugas yang saya upload di Google Classroom masing-masing. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung terlebih dahulu dengan memasukkan sandi Google Classroom tersebut. Dalam mengirimkan tugas tersebut, jangan lupa kalian lampirkan nama lengkap kalian terlebih dahulu. Untuk absensi pada pertemuan kali ini, silakan kalian isi di Google Classroom juga, yang mana nanti akan saya berikan himbauan di sana terkait deskripsi pengabsenan. Dan kalian tinggal mengabsen nama kalian masing-masing pada kolom komentar. Untuk informasi tambahan atau jika kalian terkendala dalam mengirimkan tugas dan absensi tersebut, silakan kalian hubungi kontak WhatsApp saya pada nomor tersebut. Tugas dikirimkan secepatnya, dan bagi siswi yang sedang dalam masa berhalangan membaca ayat-ayat Al-Quran atau sedang dalam masa haid, cukup kalian kirimkan jawaban dari tugas tulisan saja dulu. Adapun tugas membacakan ayatnya bisa dikirimkan nanti ketika sudah tidak berhalangan. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita mampu meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Al-Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.